Langkah impor masih terbuka bagi pemerintah di tengah kian meroketnya harga beras di penjuru tanah air. Pemerintah pun dinilai terlalu mengandalkan impor dan menghindari solusi permanen untuk menjaga stabilitas harga beras. Kami akan membahasnya lebih lanjut bersama dengan Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Pak Tauhid Ahmad. Pak Tauhid, selamat malam. Selamat malam, apa kabar Mas? Kabar baik. Pak Tauhid, kenapa menurut Anda pemerintah tidak mampu memenuhi janjinya untuk kemudian membanjiri stok beras ini di awal tahun? Yang terjadi adalah kenaikan harga beras di atas kewajaran dan kemudian kelangkaan di retail modern, Pak Tauhid. Ya, yang pertama tentu saja Januari Februari itu memang terjadi defisit beras ya, 2,8 juta ton begitu ya. Sementara Bulog mencadangkan sekitar 1,4, tetapi yang saya tahu barang yang ada di gudang-gudang Bulog tidak seluruhnya berjumlah 1,4 atau 1,5 yang sudah on the way sekitar 500.000 ton. Tetapi memang sudah dipesan dari impor begitu ya, mungkin di perjalanan dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah beras Bulog ini memang ada dua tujuan, yang untuk SPHP, untuk stabilisasi harga maupun untuk bantuan sosial. Nah, sementara masuk ke pasar retail modern ataupun ke pasar yang biasa relatif belum banyak begitu, termasuk juga untuk distribusi yang masuk ke premium begitu, sehingga tentu saja terjadi kelangkaan ya. Kalau misalnya tidak langka, tentu saja harga tidak naik setinggi ini begitu ya. Kemudian yang kedua, menurut saya juga bahwa kalau kita lihat ya, pola daripada penyimpanan itu, rumah tangga juga menyimpan cukup banyak ya. Ada sekitar 60% ada di rumah tangga, kemudian juga ada di pedagang, kemudian juga ada di Bulog sendiri maupun di petani begitu, di penggilingan kecil. Nah, ini yang kemudian ya tidak semuanya itu memang dilepas ke pasar begitu ya. Masih ada cadangan-cadangan buat konsumsi sendiri, sehingga menyebabkan memang tidak semuanya dijual, dan ini yang kemudian menyebabkan di pasaran barang itu, beras itu menjadi langka. Jadi menurut saya memang ada keterlambatan dari sisi barang daripada beras impor tersebut masuk ke market, yang termasuk juga tentu saja persoalan produksi yang turun dan defisit ini yang tidak cepat ditangani. Begitu Mas Kevin. Ya, Pak Tauhid, tapi akar permasalahannya itu apa? Apakah memang permasalahan perubahan iklim, adanya El Nino di situ kemudian yang akhirnya membuat panen kita mundur begitu? Ya, sebenarnya begini, kalau kita lihat kan sudah jauh-jauh hari bahwa di tahun 2024 sudah diperkirakan mundur 2 bulan. Artinya sudah ada perkiraan defisit sekitar 2,8 juta ton gitu ya. Artinya pada saat itu pemerintah sebaiknya memang, dan saya kira sudah tahu bahwa harus cepat dilakukan importasi yang terbatas ya dan terukur begitu. Tetapi yang saya tahu memang ya agak sedikit terlambat ya untuk mengantisipasi sampai harga itu kemudian naik begitu cepat begitu ya, jauh lebih cepat ketimbang katakanlah importasi yang dilakukan Bulog. Dan saya kira yang problem ada pencadangan nasional ini belum tentu semuanya dirilis ya karena banyak juga pelaku pasar misalnya yang sudah mengajukan beras-beras dari pemerintah, karena yang boleh impor kan hanya pemerintah, tidak boleh swasta, mengajukan untuk distribusi yang di luar katakanlah program SPHP ataupun bansos, itu juga mengalami kesulitan begitu, sehingga otomatis yang beras di harga-harga lebih rendah di luar harga market yang sekarang, tetapi lebih tinggi dari program SPHP, itu yang sulit juga ditemui. Jadi memang ada keterlambatan antisipasi mengantisipasi mundurnya panen 2 bulan ini begitu. Ya, Pak Tauhid, kan awal tahun kita sudah melakukan impor ya sebanyak 3 juta ton. Lalu kemudian ternyata itu tidak menyelesaikan permasalahan. Sampai saat ini kemudian harga beras masih cukup tinggi begitu, kenaikannya tidak wajar. Nah, ini sudah ada wacana lagi untuk melakukan impor lagi. Nah, ini menyelesaikan masalah atau tidak? Nah, kita akan bahas itu saja. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Ya, itulah tadi pernyataan dari Kepala Bappenas Arief Prasetyo Adi yang mengatakan bahwa importasi bisa menjadi salah satu solusi dalam permasalahan kenaikan harga beras. Pak Tauhid, wacana impor lagi-lagi dimunculkan. Menurut Anda ini bisa menyelesaikan permasalahan atau tidak?
Ya, saya kira ini hanya sifatnya jangka pendek ya, mengantisipasi ketika produksi turun seperti halnya 2 bulan terakhir ini begitu ya. Tetapi tadi apa namanya kecepatan dalam rangka distribusi menjadi kunci begitu ya. Walaupun katakanlah sudah direncanakan untuk importasi besar ya, 1,5 bahkan 3 juta ton, tapi timingnya tidak tepat, ada keterlambatan masuk ke market, otomatis harga bergerak naik. Yang terjadi tentu saja harga lebih cepat naik begitu. Yang kedua adalah saya kira ini perlu juga dilakukan audit begitu ya. Berapa sebenarnya jumlah yang kemudian disimpan baik oleh masyarakat ya, petani penggiling, kemudian pedagang pengecer maupun juga pedagang besar begitu ya. Karena apa? Karena kalau kita lihat ya kenaikannya luar biasa. Banyak yang kemudian pada panen di bulan katakanlah bulan September, bulan Oktober begitu, yang kemudian memang tidak semuanya akhirnya dilepas cepat begitu ya, dan dilepas pada saat harga naik sekarang. Nah ini yang kemudian juga memperkeruh suasana sehingga kita belum tahu sebenarnya real yang kemudian menjadi cadangan di luar Bulog yang ada di swasta itu ada berapa. Ini yang kemudian memang menjadi tugas pemerintah menyelidiki hal ini sehingga pada musim katakanlah tidak panen, pada musim paceklik ataupun situasi El Nino dapat diantisipasi yang lebih baik, dan ini sudah seringkali berulang begitu Mas Kevin. Ya, Pak Tauhid, kalau melihat mengenai pola distribusi yang sudah berjalan sampai saat ini, apakah mungkin dengan pola distribusi seperti ini bisa mengatasi permasalahan harga beras ini dengan singkat? Karena Pak Jokowi minggu lalu sempat menjanjikan dan mengatakan bahwa persoalan harga beras ini bisa diatasi dalam 2 minggu ke depan, kurang lebih seperti itu. Nah, menurut Anda yakin tidak bahwa persoalan harga beras ini hanya bersifat temporer begitu, tidak kemudian lebih lama lagi? Ya, saya kira begini, kalau di Maret ini akan terjadi panen sebagian, ya di sebagian Jawa dan di Sumatera ya. Problemnya adalah ini ada daerah-daerah yang banjir, itu yang pertama. Yang kedua kita memasuki bulan puasa, di mana demand kebutuhan untuk beras masih sangat tinggi. Saya kira ini tidak langsung turun ya, meskipun ada produksi meningkat. Kalau ternyata pada bulan puasa kebutuhan masyarakat meningkat sehingga masing-masing keluarga akan mencadangkan beras jauh lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Jadi agak lebih lama dibandingkan biasanya begitu. Jadi menurut Anda respon dari masyarakat harus seperti apa Pak Tauhid kalau menyikapi mengenai harga beras yang penuh dengan ketidakpastian ini hingga beberapa minggu ke depan paling tidak? Ya, saya kira begini, kita harus memaklumi bahwa ya banyak masyarakat kita yang tidak punya keuangan yang baik sehingga pembelian beras memang harus dibatasi dengan jumlah per kilo, katakanlah per keluarga 2 kilo atau 5 kilo, sehingga tidak boleh katakanlah masyarakat membeli dalam jumlah banyak begitu. Kalau itu terjadi maka tentu saja akan terjadi kelangkaan ataupun kekurangan yang lebih parah dibandingkan sebelumnya. Itu yang pertama. Yang kedua tentu saja ya kami berharap bahwa operasi pasar SPHP maupun bansos memang harus dalam waktu cepat untuk meredam kenaikan harga yang begitu tinggi yang saya kira memberatkan masyarakat sekarang ini begitu. Dan saya kira lagi-lagi saya kira dengan situasi sekarang ya masyarakat juga tidak perlu khawatir begitu sepanjang memang pemerintah cepat mendistribusikan beras ya, yang kita tahu memang baru dalam perjalanan, tadi juga disampaikan Pak Arief ya, mudah-mudahan itu bisa jauh lebih baik lagi ke depan gitu. Mas Kevin. Ya, Pak Tauhid, tidak sedikit juga yang kemudian menduga bahwa persoalan mengenai harga beras yang tinggi di atas kewajaran ini juga disebabkan oleh pemberian bansos yang sudah berlangsung cukup lama sehingga ada pengaruhnya begitu kenaikan harga. Menurut Anda ada hubungannya tidak kemudian dengan pemberian bansos yang anggarannya sudah bahkan melebihi mengenai anggaran COVID pada waktu itu di tahun 2022 kalau saya tidak salah, sehingga kemudian punya pengaruh pada saat sekarang, Pak Tauhid? Ya, saya kira begini, pemberian bansos Januari Februari itu sekitar 180-an ya, mendekati 190.000 ton begitu ya, yang sudah dilakukan begitu ya. Memang ini di luar katakanlah biasanya itu di triwulan ketiga, di Maret baru dibagikan begitu ya. Jadi lebih cepat daripada perencanaan dan akhirnya sekarang dibuka kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.